Pemirsa, sekarang saya lagi ada di salah satu mall yang ada di Kota Medan. Nah, pemirsa, biasanya setiap momen Natal, pohon Natal seperti ini selalu menjadi ikon di momen Natal. Tapi pemirsa, ada yang unik nih di Medan. Ada pohon Natal yang tingginya mencapai 21 meter. Dan bukan hanya itu saja, selain kita menikmati lampu kelap-kelipnya, kita juga bisa menikmati aksesoris yang ada di dalam pohon Natalnya. Kira-kira seperti apa pemirsa? Yuk ikuti saya ya. Natal identik dengan berbagai pernak-pernik dan juga hiasan seperti figur Santa, lampu-lampu berwarna, dan pohon Natal. Pohon Natal adalah simbol kelahiran dan kebangkitan Yesus Kristus. Itulah sebabnya setiap bulan Desember, umat Kristiani akan menghias rumah mereka dengan pohon Natal dan pernak-perniknya. Nah, pemirsa, saat ini saya sedang berada di salah satu pusat perbelanjaan di Medan yang memiliki pohon Natal yang sangat tinggi. Bertemakan Glorious Christmas, tinggi pohon Natal ini mencapai 21 meter dengan diameter 9 meter. Di bagian depannya tersedia rusa Santa Claus. Pengunjung bisa mencoba duduk di atas kursi rusa sambil bersuah foto. Pohon Natal ini disebut-sebut sebagai pohon Natal tertinggi yang ada di Mall Sumatera Utara loh pemirsa. Pohon Natal ini diberi nama Glorious Wonderlight Treehouse. Satya Gumilar, Marketing Communication Manager di pusat perbelanjaan ini mengungkapkan, di seluruh bagian pohon Natal dilengkapi dengan lampu yang menyala terang sehingga menciptakan suasana yang cerah dan juga memesona. Para pengunjung juga dapat melihat keindahan pohon ini dari dekat melalui jembatan yang mengitarinya. Setia berharap pohon Natal ini dapat menjadi hiburan sekaligus pengalaman berharga bagi mereka. Di dalam ini sebenarnya bukan rumah Santa, tapi kantornya Santa. Jadi yang pasti karena namanya kantor, ada meja Santa di sana. Ada meja Santa, ada tungku api, ya, tungku api, kemudian ada buku rak-rak bukunya Santa, yang pasti ada juga pohon Natal kecil, kemudian ada teddy bear besar di dalam, dan yang pasti kalau masuk ke dalam spot fotonya Instagramable lah, gitu, dan yang pasti nggak panas. Nah, saya penasaran, seperti apa sih kantor Santa yang ada di dalam pohon Natal ini? Saya pun diajak melihat langsung suasana yang ada di dalam pohon Natal ini loh pemirsa. Wah, suasana Natal begitu terasa. Pantas saja ya disebut kantornya Santa Claus. Oke, kira-kira apa lagi nih Pak yang unik nih di ruangan kerjanya Santa? Yang unik adalah ya kalau kita lihat ini seolah-olah kayak tungku api beneran ya. Di Eropa ya Pak. Benar. Ya? Dan ini sebenarnya kalau kita masuk foto di depan sini, ini benar-benar kayak real 3D. Sebenarnya ini kan hanya gambar ya. Cuman memang favorit spot untuk customer kita ya di sini. Di sini ya Pak. Ini favorit spotnya customer kita. Karena di Indonesia nggak ada yang kayak gini ya biasanya kalau Natal. Nggak ada tunggu apinya. Oke. Tapi sekali masuk cuma berapa Pak ya? 2 menit? 10 menit ya? Sebenarnya lebih. Jadi ketentuan kami itu memang awalnya kita buat di 2 menit. 2 menit. Tapi kita lihat juga dari antusiasme pengunjung kita, ya. Jadi kita juga tidak bilang, oh 2 menit langsung keluar, enggak gitu. Jadi tergantung flow saat itu. Okay. Kalau memang high traffic banget ya mau nggak mau kita atur flow-nya. Belum puas saya mencoba berbagai spot yang ada di sini. Setiap sudutnya menawarkan pemandangan yang memukau dengan pohon Natal yang cantik dan lampu kerlap-kerlip yang menambah keindahan suasana. Ini benar-benar tempat yang sempurna untuk membuat kenangan indah dan merayakan Natal dengan penuh kebahagiaan. Wah, keren ya pemirsa? Pemirsa, semakin malam, suasana di area pohon Natal ini semakin indah. Begini rasanya melihat keindahan di sekitar area pohon Natal pada malam hari.
Nah, bagi Anda yang ingin berkunjung, tempat ini dibuka setiap hari mulai pukul 10 pagi hingga 10 malam. Wahana ini akan dibuka hingga 5 Januari 2025. Kim, salah seorang pengunjung yang berasal dari Malaysia, merasa takjub melihat kemegahan pohon Natal ini. Begitu melihat pohon Natal yang menjulang tinggi, ia merasa senang dan mengabadikan momen tersebut. Tanggapan saya lah, selama ini dah banyak mall saya pergi, saya belum ada jumpa tempat macam ni. Baru kali pertama tengok dan saya rasa cantik, menarik, lepas tu tinggi. Lepas tu yang paling menarik tu ada juga tempat-tempat duduk. Jadi orang pun macam lebih rileks lah sambil duduk-duduk, sambil tengok kan. Nanti dekat sini mesti ada persembahan kan. Jadi orang pun senang sikit lah mau tengok macam tu. Pohon Natal memang menjadi magnet tersendiri bagi umat Kristiani. Keindahannya tidak hanya mengundang kekaguman, tetapi juga memberikan kenangan tak terlupakan di setiap momen Natal. Bakat adalah anugerah yang diberikan oleh Tuhan. Hal inilah yang menginspirasi Frantonio, pemuda asal Galang Deli Serdang yang akrab disapa Fran. Pria usia 21 tahun ini tertarik menekuni dunia vokal sejak masih kecil. Meskipun kini Frantonio hidup mandiri, setelah kedua orang tuanya meninggal dunia saat ia remaja, ia tetap semangat dan fokus mengembangkan bakatnya. Frantonio juga aktif mengikuti berbagai lomba dan tampil di acara-acara, seperti pernikahan, pusat perbelanjaan untuk semakin mengasah kemampuannya di bidang musik. Berbagai prestasi pun telah ia raih, seperti juara pertama di sebuah lomba bernyanyi tahun 2022, juara partisipan RH Idol Singing Competition 2023, meraih medali silver dalam Jubilee Music Festival 2024, Festival Christmas Award, dan juga lainnya. Lyodra adalah salah satu sosok yang sangat menginspirasi Frantonio. Ia merasa takjub dengan pencapaian sang idola di dunia musik pada usia yang masih muda. Ia berharap bisa mengukir jejak Lyodra dan mengukir karya-karya yang menginspirasi banyak orang. Fran tidak hanya berfokus pada karir pribadi, ia juga aktif menjadi pelayan di gereja. Ia menyalurkan bakat bernyanyi untuk melayani Tuhan melalui paduan suara sanctus di gereja. Setiap langkah yang diambilnya di dunia tarik suara adalah bentuk ungkapan terima kasih kepada Tuhan atas talenta yang diberikan. Ia percaya bahwa dengan berlatih keras dan berserah pada Tuhan, ia dapat mencapai impian untuk menjadi penyanyi profesional. Aku ikut pelayanan itu karena aku ingin ungkapkan rasa terima kasih aku untuk Tuhan yang sudah memberikan aku anugerah, memberikan aku suara yang baik, memberikan aku prestasi-prestasi juga, dan banyak talenta yang sudah Tuhan lahirkan untuk aku. Jadi karena aku nggak bisa membayar banyak untuk apa yang Tuhan berikan, aku harap melalui pelayanan ini aku persembahkan apapun yang aku miliki, dari bisa bernyanyi, komunikasi, dan hal-hal lain aku persembahkan untuk Tuhan melalui pelayanan-pelayanan aku, terkhususnya di paduan suara ini. Grace, pelatih paduan suara sanctus, mengungkapkan, Fran adalah sosok yang menyenangkan. Selain bernyanyi, Fran kerap terlibat dalam berbagai kegiatan pelayanan, seperti menjadi singer dan juga bermain drama. Ia berharap Fran bisa bertumbuh baik dari segi kepribadian maupun bakat menyanyi.
Kalau dulu awal-awal Fran kan saya lebih banyak kenal karena Fran pelayanan pertama sebagai singer. Nah jadi waktu itu awal-awal ya dia masuk sebagai singer. Nah mungkin masih minim pengalaman dan sebagainya. Tapi makin lama saya melihat dia makin bertumbuh gitu ya, baik dari segi vokalnya maupun di dalam kepribadiannya juga. Jadi dia tambah dewasa, suaranya juga tambah bagus. Dan apalagi sekarang dia kan ambil les vokal, jadi tambah bagus suaranya. Bakat adalah anugerah yang diberikan oleh Tuhan. Sudah sepantasnya kita mensyukuri setiap kemampuan yang Tuhan titipkan kepada kita, serta memuliakannya dengan cara mengembangkan dan memberikan yang terbaik. Sekian program Bingkai Sumatera. Saat ini pemirsa Anda juga bisa menyaksikan program unggulan Dai TV di platform Dai Plus yang bisa diunduh secara gratis. Dan saksikan konten inspiratif serta menenangkan hati dimanapun dan kapanpun. Tetap semangat menyebarkan kebaikan, saya Winnie Nenggolan pamit. Sampai jumpa.